ada solusi dari kami pada saat itu. Ya ini bukan membanggakan diri Be ya, tapi alhamdulillah bahwa kedatangan kami ke sana insya Allah tidak sia-sia karena faktanya kami kontrol dan saya ke sana lagi ya sudah banyak perubahan. Ada kisah lucu yang mungkin Mbak Bel lupa. Ada salah satu ponakan saya Soin. Saya sebut namanya insya Allah dia nonton Be. Jadi pada saat itu kan ketika memasukkan kecin ke dalam botol, ponakan saya ini agak bengal juga. Dia nyoba-nyobain tapi nggak bilang ke saya, bilang setelah pulang. Jadi jin biasanya kita botol yang sudah tertutup itu kan kita pisahkan ya. Karena sudah terisi oleh makhluk jin gitu gampangannya. Terus dikunci terus dipisahkan. Terus ponakan saya ini nyobain ketika terjadi perburuan, saya ingat itu di lokal sekolah sebelah kanan ya, karena habis itu Babe lompat gitu. Nah, ponakan saya ini sengaja karena dia ikut saya kan bantuin ngasih botol yang sudah isi, kayak apa reaksinya kata dia. Ternyata ketika dimasukkan itu ada salah satu tim kami yang terpental, Babe juga terpental seret, tapi habis itu nggak lama kemudian masih bisa dimasukkan. Ini jujur saya nggak tahu awalnya, dia itu ketika pulang di mobil dia cerita ke saya dan minta maaf gitu loh. Ya sebetulnya itu bahaya ya, permainan yang bahaya, tapi ya namanya juga pengen tahu. Ya pengen tahu, artinya kan dari sini mungkin yang selama ini dilihat secara kasat mata tidak tampak gitu ya. Mungkin dia pengen bener nggak sih ada isinya. Akhirnya kan menambah keimanan dia sendiri. Ternyata akhirnya benar seperti itu dan alhamdulillah tidak membahayakan karena memang kami seperti yang saya diceritakan kemarin tidak lepas dari usaha lahir batin ketika memasuki sebuah tempat. Dan ada kisah yang ini kalau tadi agak lucu tapi sebenarnya membahayakan. Saya ingat betul ketika terjadi pengobatan masih di pesantren yang sama di musola kan, ada pengobatan massal. Ini pemirsa, ketika kita melakukan pengobatan massal, tidak semua orang yang terdaftar jadi peserta pengobatan itu ikhlas ingin berobat. Kejadian di sini ada orang yang ingin ngetes kami. Saya ingat betul ke waktu itu saya bisikin Babe Lukman, Beh, kayaknya orang yang di tengah itu nggak sakit, biarin, kata jenengan bilang biarin, kita obati saja, kita husnudzon saja. Nah, saya ingat posisi dia itu ada di tengah, terus sampai ada di sebelah kanan. Ketika dilakukan pembacaan terus ditarik begini kan, orang itu terpental duluan. Nah ini mungkin sebagai, bukan kita membanggakan diri, hanya sebagai ilustrasi dan mungkin bisa diambil hikmahnya Be. Kenapa orang yang, tapi akhirnya kenapa kita tahu, karena akhirnya dia minta maaf. Walaupun saya tidak perlu sebut orangnya dan di syuting pun kami tidak sebut. Artinya ya sudahlah, dia akhirnya minta maaf. Nah, benturan seperti itu, Babe merasa atau bagaimana kok kayaknya ketariknya ke orang itu ketika begini, cus gitu, terus orang itu ke belakang begini kan. Jadi begini, kita kan kalau ngobatin orang, artinya kita bukan mempertunjukkan keilmuan kita. Nah, kita datang ke sana dengan ikhlas, dengan bismillah, dengan nilai ta'ala, bahwa kita misinya itu membantu agar apa yang dialami pesantren ini semuanya membaik yang kita harapkan, gitu. Dan juga yang diharapkan tentunya pemilik pesantren. Itu tujuan kita, misi kita. Makanya kalau ada orang yang zolim, dan kita tahu sebelum awal juga kita sudah dari sini duluan kan, dari kita perjalanan sampai di sana juga kita telisik ini terjadi bagaimana, medannya bagaimana, gitu. Ada lagi yang betul-betul seperti menantang secara diam-diam, karena kan gaib. Nah, menantang diam-diam, ya dia akan benturan yang lebih dahsyat dari kita sebenarnya, gitu. Kalau kita lepas itu bahaya sebenarnya. Nah, tapi tujuan kita juga orang zolim begitu, dia akan mendapatkan dan benturan energi positif dari kita yang luar biasa. Pasti dia akan merasakan gitu. Nah kalau kita lepas, kita nggak tahan, itu akan lebih bahaya dan fatal. Akhirnya seperti itu. Makanya waktu itu juga walaupun kita fatal, tetap kita tangani dengan baik. Nah makanya itu ya sampai kalau kita bikin fatal kan nggak mungkin minta maaf. Karena kita juga akan baikkan dia, kita tuntun dengan baik, akhirnya dia mengerti, dia minta maaf sama kita. Nah itu semua tujuan kita seperti itulah. Nah ini yang lebih ini lagi, lebih sadis lagi. Itu kan bintang tamu saya lupa itu artis siapa. Dia pelawak, saya lupa. Pelawak ya. Pelawak lah ya. Itu sampai kabur. Pas dibuka mata batinnya, suruhnya sampai kabur keluar, kita cari kemana nggak tahu, di luar udah kabur. Terus saya cariin kemana nih, ada
di suatu udah nggak ada, tiba-tiba dia kabur baru muncul. Saya nggak berani, saya takut. Siapa yang sering jadi Pak Ogas, saya lupa namanya ya. Dan perwakilan dari tuan rumah itu kan beliau dari aliran, salah satu aliran dalam Islam yang biasanya tidak terlalu percaya barang begituan. Waktu itu saya juga berpikir ini kalau sampai tidak melihat gitu kan, pasti dia akan mengatakan kami bohong gitu. Tapi alhamdulillah Allah membuktikan walaupun tidak sempurna melihat penampakan di ruang pembuktian gaib. Jadi pemirsa mungkin yang tidak pernah nonton Pemburu Hantu, itu nanti kita selain perburuan itu untuk membuktikan seperti apa jin fasik yang paling dominan, itu ada tempat yang kita isolasi dan di situ ada perwakilan tuan rumah atau tuan rumah untuk melihatnya. Nah, itu namanya ruang pembuktian gaib. Biasanya kalau ada bintang tamu itu ada seorang artis gitu didampingi oleh tuan rumah atau perwakilannya. Kebetulan si artisnya, ini saya lupa namanya kan udah lama, dia kabur sebelum selesai. Sementara si tuan rumah ini mengaku kepada kami dia melihat sosok tapi tidak jelas, yang tampak begitu jelas itu giginya. Nah, dan gigi itu ketika terjadi pelukisan oleh Mas Soleh Pati, dia mengatakan benar kayak gini giginya, tapi keseluruhannya tidak. Sampaikan juga Gus, bahwa bangsa jin itu kan dia bisa berbentuk apa. Nah, ada suatu nama pocong, genderuwo, kuntilanak, kadang-kadang jadi tertawaan orang ya kan? Sebenarnya begini, jin fasik itu dia bisa berbentuk apapun. Hanya kadang dia senangnya, dominannya dia senang berbentuk ini. Nah, misalnya berbentuk perempuan, rambut panjang. Nah, itu orang sudah menamakan dari dulunya, walau siapa yang namakan itu kuntilanak. Kayak gitu. Nah, yang kedua, pocong. Pocong itu seperti mayat yang diikatkan gitu. Nah, dia sebetulnya jin itu bisa berbentuk genderuwo, yang disebut genderuwo yang tinggi besar gitu, bisa juga berbentuk kuntilanak, tapi dia senangnya atau dominannya senangnya berbentuk pocong. Nah, itu makanya orang lihat, oh itu pocong gitu. Sebenarnya itu yang perlu mungkin bisa harus tahu, kenapa ini pocong, kenapa ini kuntilanak, kenapa ini genderuwo, kenapa ini tuyul, kenapa ini macam-macam lah, kuntilanak merah kayak apa saya nggak tahu itu kan. Nah, itu sebetulnya nama-nama yang dinamakan memang kita semua orang Indonesia ini yang menamakan. Awalnya nggak tahu siapa yang menamakannya. Jadi itu varian berbagai jenis makhluk gaib. Ya sebetulnya dia bisa berbentuk ular, jin itu bisa gitu. Tapi bagaimanapun jin itu ada kesukaan dia berbentuknya, dominannya bagaimana dia gitu. Nah, makanya kalau kita telisik sesuatu jin fasik, saat itu dia bisa berbentuk misalnya kuntilanak, ya kita sebut lah ini perempuan rambut panjang ini, yang disebut kuntilanak gitu, karena memang dia dominannya suka seperti itu. Nah, mengganggunya orang, menampakkan diri, berinteraksi dengan orang, biasanya dia berbentuk itu, makanya di situ tuh ada kuntilanak. Nah, itu yang perlu paham harus seperti itu. Jangan apa-apa tuh bohong, kuntilanak apa-apa. Nah, supaya seperti mereka agar paham lah gitu. Ya, memang ketika kita melihat, kenapa saya menggunakan kata hantu, karena saya memberi ya, karena hantu itu bagi saya adalah sebangun dengan kata jin fasik. Jin adalah makhluk jin, tentunya fasik yang banyak dosanya atau yang berbuat jahat gitu. Maka saya menggunakan kata hantu. Pada dasarnya memang tidak ada, kalau kita baca hadis ya, atau tidak ada orang bisa melihat jin dalam wujud yang asli. Ini perlu digarisbawahi, wujud yang asli. Adapun yang kita lihat adalah penampakan sesuai dengan kecenderungannya. Yang umum kan ada yang disebut pocong, genderuwo, merekahayangan, apalagi WW Gombel, www.go.id. Dan jangan salah pemirsa, ketika kami syuting di daerah Babelan Bekasi, jinnya cantik sekali, berkerudung merah, berpayung merah. Nanti insya Allah kita akan bahas tuh, luar biasa pada saat itu daerah Babelan Bekasi, jinnya cakep. Tidak selamanya hantu itu jelek dan bergentayangan sebagaimana WW Gombel. Ini cantik sekali. Oke, Baya, cukup ya. Mudah-mudahan para pemirsa dapat memahami dan tidak bosan melihat kami di sini dan bisa mengenang kembali perjalanan kami di Pemburu Hantu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tetap melakukan bantuan ya. Sampai hari ini kami tetap bekerja sebagaimana dulu di tim Pemburu Hantu, tetapi tentu tidak syuting di televisi. Kenapa? Ya karena belum ada televisi memanggil kami lagi. Cukuplah di YouTube. Dan bagi Anda barangkali yang membutuhkan bantuan dari Bapak Lukman bisa menghubungi kanal ini, insya Allah nanti
nanti akan terjadi komunikasi. Insya Allah. Baik itu berkaitan dengan hantu atau mungkin dengan pengobatan, Be ya. Ya, mau ikut persaingan bisnis apa saja insya Allah yang kira-kira mengganggu tidak masuk akal. Insya Allah. Baik pemirsa, mohon maaf apabila ada yang keliru dari apa yang kami sampaikan. Setidaknya apa yang kami sampaikan merinding dari apa yang kami lakukan dan mudah-mudahan memberi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum dan salam jumpa.